Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Nah, pada minggu ini kita akan belajar materi fungsi kuadrat, di mana pada kelas 8 kita pernah belajar apa yang disebut dengan fungsi. Fungsi merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa yang disebut dengan fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat adalah fungsi polinom dengan pangkat peubah tertingginya adalah 2. Selanjutnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang disebut dengan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, dan c adalah konstanta real dan a tidak sama dengan 0. Selanjutnya, untuk contoh dari persamaan fungsi kuadrat. Yang pertama, ada f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 1. Yang kedua, y sama dengan x kuadrat dikurang 4. Yang ketiga, ada gx sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurang 1. Yang keempat, y sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x. Dan yang kelima, ada ax sama dengan x dikurang 2x. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari persamaan fungsi kuadrat. Karena tadi kita telah mengetahui contoh-contoh persamaan fungsi kuadrat, di sini juga fungsi kuadrat mempunyai grafik fungsi, yaitu grafik fungsi yang berupa parabola terbuka ke atas atau parabola terbuka ke bawah. Nah, contohnya di sini kita memakai fungsi y sama dengan x sama dengan x kuadrat. Maka untuk mencari grafik fungsi kuadrat dari y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, kita bisa memisalkan interval yang kita pakai. Misalnya, kita memakai interval x lebih besar sama dengan negatif 3 atau x kurang dari sama dengan 3. Maka hasil x-nya kita dapat mengetahui bahwa x sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Maka akan diperoleh hasil seperti ini. Apabila x yang kita pakai adalah negatif 3, maka y akan sama dengan 9. Nah, dari mana sih kita dapat 9? Kita bisa mencarinya dengan cara seperti ini. Karena di sini persamaannya y sama dengan x kuadrat, maka y akan sama dengan, di sini y-nya kita memakai negatif 3. Berarti negatif 3 dikuadratkan hasilnya akan sama dengan 9. Maka y sama dengan 9. Begitupun untuk mencari x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Maka kita akan memperoleh titik-titik seperti ini. Apabila x-nya sama dengan negatif 3, maka y-nya 9. Apabila x sama dengan negatif 2, y-nya akan sama dengan 4. Dan apabila x sama dengan negatif 1, maka hasil y-nya akan sama dengan 1. Begitupun untuk mencari hasil dari x sama dengan 0, 1, 2, 3, atau angka lainnya. Nah, setelah kita mengetahui titik y-nya, berarti kita juga bisa mengetahui koordinat dari x, y. X, y itu kita bisa dapat dari negatif 3 adalah x, y-nya negatif 3,9, lalu ada juga negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, dan negatif 3,9. Selanjutnya, untuk mencari grafik fungsi kuadrat dari y sama dengan fx sama dengan x kuadrat dapat digambarkan dengan menghubungkan titik-titik yang telah kita dapatkan tadi dengan kurva pada bidang kartesius. Nah, grafik fungsinya akan terlihat seperti pada gambar, di mana tadi apabila
X-nya sama dengan 0, maka Y-nya akan sama dengan 0, maka akan menjadi 0,0. Lalu apabila X-nya sama dengan negatif 3, maka nilai Y-nya akan sama dengan 1. Apabila nilai X-nya sama dengan negatif 2, maka nilai Y-nya akan sama dengan 4. Nah, ini merupakan grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sih grafik fungsi kuadrat, nah grafik fungsi kuadrat juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk parabola terbuka ke atas atau parabola terbuka ke bawah. Yang kedua, mempunyai sumbu simetri. Dan yang ketiga, mempunyai titik puncak yang berupa titik balik minimum dan titik balik maksimum. Nah, untuk titik balik minimum itu menghasilkan kurva yang terbuka ke atas, lalu apabila titik balik maksimum itu menghasilkan kurva terbuka ke bawah. Setelah tadi kita mengetahui grafik fungsi kuadrat beserta ciri-cirinya, di sini kita akan belajar menggambar grafik fungsi kuadrat, di mana langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus menentukan titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu X, di mana apabila memotong sumbu X, maka nilai Y akan sama dengan 0. Yang kedua, kita harus juga menentukan titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu Y, di mana apabila memotong sumbu Y, maka nilai X akan sama dengan 0. Lalu yang ketiga, kita juga harus menentukan persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat, di mana untuk menentukannya kita bisa menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Selanjutnya, yang keempat, kita juga harus menentukan nilai ekstrim fungsinya. Nah, untuk menentukannya, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan negatif D per 4A dengan D adalah sama dengan B kuadrat dikurang 4A kali C. Setelah kita menentukan nilai ekstrim fungsi, kita juga harus menentukan koordinat titik puncak atau titik balik grafik fungsi kuadrat, di mana koordinat titik puncak atau titik balik dirumuskan sebagai berikut. Negatif B per 2A, negatif D per 4A, di mana negatif B per 2A adalah sama dengan X dan negatif D per 4A adalah sama dengan Y. Maka koordinatnya adalah X, Y. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan beberapa titik bantu jika kita perlukan. Titik bantu dapat berupa titik-titik dengan menentukan beberapa nilai X dan kita bisa menghitung nilai Y yang sesuai dengan fungsi tersebut. Selanjutnya, untuk yang ketujuh, kita bisa meletakkan titik-titik yang telah ditentukan di atas pada bidang koordinat. Kemudian, menghubungkan titik-titik tersebut menggunakan kurva mulus. Nah, maka kita akan mengetahui atau kita akan bisa membuat grafik fungsi kuadrat. Karena tadi kita telah belajar bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat, nah untuk kalian Selanjutnya, karena tadi kita telah belajar bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat, di sini terdapat contoh soal agar kalian lebih memahami bagaimana sih menggambar grafik fungsi kuadrat. Contoh soalnya, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 6X ditambah 8. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 6X ditambah 8, maka kita bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, karena memotong sumbu X, maka nilai Y akan sama dengan 0. Maka X kuadrat kurang 6X ditambah 8 hasilnya akan sama dengan 0. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus mencari nilai X1 dan X2 atau kita harus mencari akar-akar dari persamaan kuadrat
berikut. Nah, persamaan kuadrat X kuadrat kurang 6X ditambah 8, akar-akarnya adalah X kurang 2 dan X kurang 4. Nah, maka titik potongnya adalah 2,0 dan 4,0. Dari mana sih 2,0 dan 4,0? Nah, karena di sini kita mengetahui X yang pertama adalah X kurang 2, maka X-nya akan sama dengan 2. Nah, karena Y-nya bernilai 0, maka X, Y adalah 2,0. Begitupun untuk hasil yang ini, 4,0 didapat dari 4 adalah X, di mana X2-nya itu sama dengan 4 dan 0 adalah nilai Y yang kita ketahui tadi. Selanjutnya, setelah kita menentukan titik potong dengan sumbu X, kita juga harus menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, apabila tadi titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0, maka apabila menentukan titik potong dengan sumbu Y, nilai X-nya akan sama dengan 0. Maka Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Karena tadi kita telah mengetahui X-nya sama dengan 0, maka Y akan sama dengan 8. Kenapa sih Y-nya bisa sama dengan 8? Kita bisa mensubstitusikan nilai X, di mana nilai X-nya adalah sama dengan 0, maka 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 8, hasilnya akan sama dengan 8. Nah, setelah kita mengetahui nilai Y sama dengan 8, maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0,8. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus menentukan sumbu simetri, di mana sumbu simetri grafik fungsi kuadrat kita bisa menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A, di mana B adalah sama dengan negatif 6 dan A sama dengan 1, maka X sama dengan negatif negatif 6 per 2 dikali 1, maka X akan sama dengan 3. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan sumbu simetri, kita juga harus menentukan nilai ekstrim fungsinya, di mana untuk menentukan nilai ekstrim fungsi, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan negatif D per 4A. Nah, karena tadi kita telah mengetahui bahwa D sama dengan B kuadrat min 4AC, maka Y sama dengan negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Maka Y sama dengan negatif negatif 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 8 per 4 dikali 1. Maka hasil Y akan sama dengan 1. Nah, setelah kita mengetahui titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, sumbu simetri, nilai ekstrim fungsi, selanjutnya kita juga harus menentukan titik puncak grafik fungsi tersebut. Di mana untuk menentukan titik puncak kita bisa menggunakan rumus negatif B per 2A, negatif D per 4A atau X, Y. Setelah kita tadi menghitung sumbu simetri dan nilai ekstrim fungsi, kita tinggal memasukkan negatif B per 2A adalah X sama dengan 3, dan negatif D per 4A adalah nilai Y, yaitu negatif 1. Maka titik puncaknya adalah sama dengan 3, negatif 1. Selanjutnya, kita juga bisa mengambil titik bantu jika kita memerlukannya. Nah, misalnya kita menggunakan titik bantu negatif 1, 0, negatif 1, dan 6 pada fungsi kuadrat X kuadrat kurang 6X ditambah 8. Nah, maka akan diperoleh nilai apabila nilai X-nya negatif 1, maka Y-nya akan sama dengan 15. Apabila nilai X sama dengan 0, maka nilai Y akan sama dengan 8. Apabila X-nya sama dengan 1, maka nilai Y-nya akan sama dengan 3. Dan apabila X-nya 6, maka nilai Y-nya akan sama dengan 6. Nah, setelah kita mengetahui nilai Y, maka kita juga bisa mengetahui berapa sih XY untuk
kita menggambar grafik fungsi. X-nya adalah negatif 1,15, 0,8, 1,3, dan 6,8. Nah, selanjutnya kita bisa menggambar grafik fungsi. Nah, dari perhitungan sebelumnya, kita bisa memperoleh X, Y-nya adalah negatif 1,15, 0,8, 1,3, dan 6,8. Maka, kita bisa memperoleh grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan grafik fungsi X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Misalnya nih, apabila kita menggunakan X sama dengan 6, maka Y-nya akan sama dengan 8. Begitupun apabila X-nya sama dengan 0, maka Y-nya akan sama dengan 8. Nah, ini merupakan grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Karena tadi kita telah belajar bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat, selanjutnya di sini akan dijelaskan apa saja sih karakteristik grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, karakteristik berdasarkan nilai A. Apabila grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, akan terbuka ke atas jika nilai A-nya kurang dari 0. Begitupun sebaliknya, apabila grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C akan terbuka ke bawah jika nilai A-nya lebih dari 0. Nah, selanjutnya untuk karakteristik yang kedua, yaitu karakteristik berdasarkan nilai diskriminan atau rumus dari diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Yang pertama, jika nilai D atau nilai diskriminannya kurang dari 0, maka grafik fungsinya tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Tapi, apabila nilai D sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadratnya menyinggung sumbu X ataupun memotong sumbu X di dua titik yang sama. Nah, selanjutnya yang ketiga, apabila nilai D-nya lebih dari 0, maka grafik fungsinya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dan berdasarkan nilai diskriminan, maka apabila diilustrasikan, gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan contoh dari grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu grafik yang memotong sumbu X, yang kedua adalah grafik yang menyinggung sumbu X, dan yang ketiga grafik yang tidak memotong sumbu X. Nah, untuk pembahasan minggu ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan pelajari contoh-contoh soal yang ada pada LKS dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.